Assalamualaikum Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pelan. Alhamdulillah. Suara saya kedengaran Us aman? Aman. Alhamdulillah. Baik, langsung aja kita buka dulu acara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara ilaha illallah syarikalah saudara Muhammadan abduhu wa rasuluh. Brother and Sister Pila, kali ini jumpa lagi bersama saya Egar Kemal di podcast Kemal. Dan kebetulan alhamdulillah nih sekarang udah ada pemateri yang luar biasa banget. Salah satu tokoh inspiratif saya, insyaallah. Ada Asep. Nah sekarang tuh mau ngebahas tentang apa Us? Tentang generasi apa? Tentang generasi terbaik ya. Jadi kita tuh kan kita belajar spoiler dulu dong Us, mungkin kenapa sih antum mau ngangkat tema ini nih? Ya kan sama tahu ya. Lebih jago. Saya disediain sebagai beberapa pilihan saya cenderung tertarik ke situ. Siap. Belajar dari generasi terbaik kita memastikan. Ya sebenarnya saya melihat dewasa ini kita beberapa generasi khususnya yang mungkin bisa kok kayaknya agak bingung tanyakan produksi karyanya itu sebagaimana kita saya mensinyali untuk figur yang terbaik ya masalahnya kita coba melihat generasi terbaik itu benar. Tentu di sini kita kan atau sama saya ngobrolnya ya kira-kira kita sepakat iya dekade yang sudah lewat ya tentu. Jadi biar seru aja ya, siapa tahu Ya, siap. pikirannya ada ternyata kayaknya alam ngobrolin aja Gitu. Ya bener juga sih Us ya, kalau kita ngelihat kondisi yang sekarang anak-anak muda tuh ya kan public figure yang realnya lah istilahnya gitu, public figure yang dari tokoh Islam sendiri. Padahal kan kalau kita ngeliat sebenarnya banyak gitu kan, dari mulai ya tokoh-tokoh inspiratif yang sudah masyhur juga bisa kita ambil ibroh gitu kan, tapi ya justru mungkin ini yang kurang kepeduliannya gitu ya. Udah Brother and Sister Villa, untuk daripada kita lama-lama nih ngobrol-ngobrol yang kurang ini, mending kita simak aja yuk penjelasan dari Ustadz Asep. Ustadz. Ya, saya di dalam kalau kita sekarang kan mau tidak mau kita harus starting pointnya di mana yang perlu kita sepakati dulu nih buat yang mendengarkan ataupun ya minimal hostnya gitu ya. Buat desainnya adalah kita harus era Islam atau Islam mulai betul-betul menjadi sempurna itu ya berarti era diutusnya Nabi Muhammad SAW.
Kalau kita eh, hadirkan dalam konteks angka, berarti itu abad ke-7. Ya. Lalu, nah ini sedikit kita coba perhatikan dulu gitu, biar kita juga nyaman membayangkan. Sebelumnya ini kita mau berapa jam nih ngobrolnya? Ya bebas sih, Us, mengalir aja lah. Ya ya biasanya ada yang setengah jam, Oh, ada yang lebih ada tergantung sih, Us. editan nggak gitu? Oh ini terlalu Ada lengkap. Oh ada gitu, aman. siap. Nanti kalau kalau diedit mah ya Ya, bisa nanti lah gampang. tinggal So. host ya kondisikan. Jadi saya cerita apa yang saya coba bayangkan dan mudah-mudahan kita jadi bagian nanti yang bagian dari generasi yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya Nah, rabbal alamin. jadi kalau kita berbicara kapan era Islam sebenarnya menjadi sebuah peradaban, katakan begitu. Yang kita bisa katakan ketika Rasulullah SAW diutus, berarti abad ke-7 Rasulullah lahir dan beliau kita tahu perjalanan hidupnya tidak lebih maksud saya tidak kurang tidak lebih sekitar 63 tahun perhitungannya. Dan di situ Ya. ya beliau meninggalkan istilahnya banyak warisan peradaban yang nanti itu diambil dijalankan oleh sahabat para sahabat lalu mengulangi metode Rasul dan seterusnya. Kita bisa melihat perjalanan dari situ sampai dikatakan resmi bubar itu kan abad 1924 Hijriah. Masehi, maaf. Ya, 1924 Masehi. Artinya lebih dari 1000 abad lah. Ya kan? Abad ke-7, kemudian bubar itu abad ke-20 bahasa. Jadi kalau berbicara tahunnya, berbicara tahunnya ternyata perjalanannya lebih dari 1000 tahun. Gitu. 10 abad. Padahal titik terang setelah itu peradaban beralih ke tempat lain, bisa kita hitung berapa lama dan sekarang sudah nampak ada titik-titik hancurnya. Nah, tentu ini bukan semata-mata dari apa yang dijalankan kalau menurut saya, tapi justru yang paling utama adalah apa yang menjadi energi besar yang mereka atau yang para sahabat ini bawa. Karena menariknya ternyata profesi sahabat itu kan banyak beragam. Ada yang memang saudagar, ada yang menjadi petani, ada yang memang di sisi militer, gitu kan. Oke, beragam profesi. Tetapi yang menarik adalah satu poin besar yang saya tangkap adalah mereka semuanya fokus di dalam menjawab sabda-sabda atau nubuat-nubuat dari Rasulullah SAW. Ini yang menarik. Ya, dan di sini saya menangkap inilah hakikat dari mengejawantahkan innamal a'malu binniyat satu. Jadi kehidupan mereka itu tidak lepas dari memang mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semasa mereka masih dibimbing oleh wahyu, Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah prinsip umum yang itu sebenarnya menyiratkan kepada golongan yang seperti mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho juga kepada Allah. Ini kan menarik generasi ini. Generasi yang begitu sangat luar biasa menyambut wahyu. Nah, itu semangatnya saya. Jadi dan Rasulullah kalau kita kembali ke akhir nanti ya Rasulullah menjanjikan bahwa nanti ada sebuah golongan satu periode di mana karakteristiknya sama dengan karakteristik sahabat yang waktu itu bersama Rasulullah SAW.
Dan lebih istimewanya apa? Generasi ini nanti perbedaannya hanya satu, mereka belum pernah ketemu Rasulullah SAW, tapi mereka bersikuku, berkuat-kuatan dalam memegang apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Disitulah nanti apa yang pernah terjadi dalam keemasan Islam itu akan terulang nanti di era yang itu. Dan sebenarnya kalau kita baca sejarahnya, siapapun yang melakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh para sahabat tadi, satu dua itu sebenarnya terus bermunculan hatta al-an, sampai ke zaman sekarang gitu. Jadi mereka dilimpahkan banyak pengetahuan, mereka dilimpahkan banyak posisi yang baik begitu, walaupun kalau dulu mayoritas, sekarang bisa dihitung jari istilahnya siapa di zaman ini yang mendapatkan seperti dialami oleh para sahabat saat itu. Saya melihatnya begitu. Jadi sebenarnya kalau generasi kita ingin merasakan nikmatnya dalam berperadaban, ya sebenarnya tinggal kita proyeksikan kepada generasi sahabat ini hadir, lalu nanti apa yang akan dirasakan itu sebenarnya dengan otomatis nikmat-nikmat yang mungkin kita rindukan, dan bahkan sampai detik ini kenikmatan itu tidak terjadi gitu. Maksudnya dengan peradaban yang sekarang gitu. Itu kalau saya ngelihatnya, Segar. Iya, benar juga. Kalau kalau ya ngelihat ya, kalau misalnya mereka mengorelasikan sama yang saya sampaikan kan, ya pemuda zaman sekarang ya, mungkin kurang diniatnya juga kali ya usia, kalau disebut kurang niatnya juga, kurang keikhlasan. Nah misalnya kayak menurut kamunya kurang ridho gitu ke Allah gitu, jadi sehingga mungkin ada hasil yang kurang maksimal gitu kan, kalau kita nge-review ke generasi-generasi sebelumnya gitu kan, kayak generasi tabiin misalnya, kayak munculnya imam madhab gitu kan, berarti pengoptimalisasian antara keilmuan dan pemahaman mereka gitu, antara Al-Quran ya wahyu ya, mungkin ya Al-Quran hadis beserta keilmuan mereka bisa optimal gitu kan. Ya itu tadi, kalau saya melihat ada generasi yang bingung. Generasi yang bingung, ya ini tidak terlepas dari PR yang merasa sudah paham, maksudnya oh ini kita generasi bingung, berarti harus kita luruskan. Karena bisa jadi memang kebingungan mereka memang itu dihilangkan atau tidak mereka tidak bisa mengakses itu. Itu sebenarnya secara garis besarnya, walaupun sangat mungkin ada memang generasi yang menolak istilahnya ketika sudah hadir informasi yang baik kepada dia, tapi mereka tidak mau ambil itu, misalnya, itu juga sangat mungkin ada. Tapi secara besar ya kita memang terbius oleh zaman ini, zaman dimana orientasinya memang sudah bukan lagi ke orientasi yang tadi adalah warasuli gitu ya. Orientasinya sudah tidak ke situ, dan inilah ciri dari generasi atau peradaban yang kalau bahasa sekarang ya peradaban yang materialistis gitu ya. Artinya segala sesuatu dianggap sukses ketika diukur oleh sesuatu yang bisa dirasa dengan indera. Nah, ini kan juga bahaya. Padahal ya kita tahu kalau kita ambil satu saja sisi dari ajaran Rasul tadi, masalah niat ya, kan tidak bisa kita ukur dengan sesuatu indera di sini. Gimana kita bisa mengatakan bahwa kita sudah niatnya sudah kepada Allah dan Rasulnya kalau hanya ukurannya dari misalnya sesuatu yang kasat mata gitu, karena itu permainnya di dalam hati dan jiwa istilahnya. Nah, nanti kan ada hal lain yang perlu dipersiapkan juga, yang itu tidak terukur dengan yang materi. Peradaban sekarang kan peradaban yang apa-apa diukurnya itu dengan
materi tadi. Jadi sesuatu yang harus terukur, yang sifatnya langsung tahuan. Oh ini sukses atau tidak dan seterusnya. Oh iya. Nah ini mungkin ya kalau kita penasaran juga lah, mungkin terutama saya juga ataupun mungkin yang lain yang mendengarkan juga penasaran mewakili. Nah mungkin apa sih yang ciri khususnya gitu kan, kalau tadi gambaran secara umumnya nih. Nah kalau sekarang ciri khususnya dan mungkin tokoh-tokohnya siapa aja sih gitu yang pemausnya ataupun yang belum kita ketahui. Biasanya kan kalau yang tahu paling kayak Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Nah mungkin ada tokoh-tokoh yang menarik lagi nih gitu yang bisa diangkat. Pertama yang perlu kita ketahui, kriteria sahabat dulu ya. Mungkin bagi beberapa pendengar yang bahasan sahabat ini baru dengar pertama kali, perlu diketahui yang punya nama sahabat Rasulullah SAW itu tidak lebih dari, ya kurang lebihnya lah 124.000 saja. Naik turunnya segitu. Artinya ya rata-rata atau sekitaran. Ada yang mengatakan cuma 100.000, ada yang mengatakan cuma 100 berapa, ya intinya kalau mau kita pukul atasnya ya tidak lebih dari 150.000. Para ulama sepakat. Banyak yang menyebutkan 124.000. Artinya ini nilai yang kalau kita ukur sekarang di Indonesia kan kecil. Ya, gitu kan? Bener. Nah, artinya kebayang nggak Rasulullah hanya berinteraksi dengan orang sebanyak ini, yang kalau kita ukur dengan dunia itu sangat kecil, tapi justru dari tangan-tangan beliau inilah lompatan-lompatan peradaban Islam itu bisa kita temukan sekarang. Ya, kita temukan sekarang. Iya. Jadi pentingnya kita apa? Yang pertama yang saya lihat karakteristiknya itu adalah, ini secara umum saya perhatikan, dari angka 120-an ini yang masuk bisa disebut sebagai ulamanya itu tidak lebih dari 1%. Nah, berarti kalau kita punya angka tadi 120-an, 120.000 lah katakan, 1%-nya berarti 120.000, 12.000 dong. Kita punya 120.000-an. Berarti kalau 10% kan 12.000. Ya. Ya, berarti 1%-nya cuman 1.200. Nah, coba kebayang nggak? Hanya segitu doang gitu. Itu ilmu keutamaan pondasi-pondasi peradaban itu terjaga sampai, ya bahasa kita tadi, sampai abad 20, yaitu 1924 tepatnya. Kalau kita mau karena mereka memang orientasinya atau pondasinya itu menggunakan nilai-nilai Islam yang jelas, syariat gitu ya. Secara formal mengatakan begitu. Kalau sekarang kan tinggal pecahan-pecahannya yang dalam bentuk negara. Kalau dulu kan negara-negara itu gabung, berserikat, mau dikelola oleh khilafah waktu itu istilahnya. Tapi jangan terlalu sensi juga nih dengan kata khilafah ya. Didespiritkan kepada satu golongan transnasional itu, bukan. Kita di sini berbicara kepada bagaimana nilai-nilai Islam itu memang ditegakkan. Nah, apa yang saya lihat dari pertama ulamanya tadi yang sekitar 1.200-an dan secara global 120.000-an sahabat pada umumnya. Karakteristik yang utama itu mereka, apa yang sudah mereka dengar, mereka segera mengamalkan. Jadi kalau mau bicara ayatnya ya wasari'u. Atau fastabiku. Jadi redaksi-redaksi Quran yang sifatnya bersegera, cepat-cepat untuk dituntaskan, itu akan bermuara kepada kebaikan atau menjemput kebaikan.
fastabiqu al khairat. Berlomba-lomba. Yang namanya lomba-lomba nggak mungkin lambat-lambatan. Pasti yang namanya Iya lomba betul. itu apa? Cepat-cepatan. Berapa Ya waktu kan cepat-cepat. gitu. Atau berapa cepat, berapa banyak dikumpulkan. Kan begitu. Itu bermuara nanti di objeknya itu adalah al khairat, kebaikan. Bedah kata khairat sendiri sudah bisa sesi tersendiri ya gitu ya. Tapi ini cukup kita gambarkan dalam Al-Quran sendiri motivasinya begitu. Atau wasari'u, gerak, ngapain? Surah itu kan cepat-cepat. Tapi justru di ayat ini dimunculkan wasari'u pakai kalimat fa'ilu, isim apa? Musyarakah kan. Berarti ada sikap saling berlomba juga. Apa? Ila magfirah, pada ampunan. Artinya ampunan itu kalau mau kita sandingkan dengan tadi fastabiqul khairat, berarti ampunan itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gaya yang hadir dan hidup di kalangan para sahabat apapun profesi mereka. Ya kalau tadi cerita Umar sudah, mungkin ya kita cari kisah sahabiah. Sahabiah itu waktu itu namanya atau apa namanya? Beliau ini istri dari Abdullah bin Mas'ud. Sahabiah ini, sahabiah itu apa? Sahabat perempuan. Jadi 120 ribuan sahabat ini terdiri dari sebagian ada yang laki-laki dewasa, sebagian ada yang perempuan dewasa, kemudian ada juga yang remaja. Remaja itu maksudnya usia awal baligh ya. Mereka mungkin masih bujang, jomblo begitu. Dan juga mati gitu ya. Dan juga ada yang usia menjelang akil balik atau mumayyiz istilah. Itu kalau di total itu cuma 124-an tadi ya, 124 ribuan. Nah, salah satunya di situ tadi akan kita kisahkan, salah satunya adalah sahabiah. Ya, seorang perempuan yang kebetulan dia adalah istri dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, saat itu kejadiannya adalah ada gerhana, ada sholat gerhana. Lalu Rasulullah SAW seperti biasa khutbah mengingatkan akan apa itu takwa dan seterusnya. Di situ ada poin khusus yang disindir atau disitir oleh Rasulullah SAW mengenai seorang perempuan. Wahai para perempuan, bertakwalah kamu dan dari api neraka, khawatirlah akan siksa neraka. Lalu di situ ada nasihat terakhirnya adalah apa yang ada dalam simpanan bahasanya. Berarti kan saat itu kebiasaan menyimpan barang itu sebenarnya sudah sejak dulu gitu ya. Yang namanya perempuan menyimpan barang sebenarnya gitu ya. Mengoleksi sesuatu itu kebiasaan perempuan. Nah, beliau menyampaikan Rasulullah perhiasan atau apapun agar tidak menjadi asbab kepada kecelakaan nanti di akhirat, ya, silakan diinfakkan. Luar biasanya pulang dari situ langsung masuk ke rumah istri dari Abdullah bin Mas'ud ini, dan kita juga tahu ya Abdullah bin Mas'ud itu adalah salah satu ulama juga yang menjadi salah satu sumber ajaran Islam bil khusus dalam masalah Quran gitu kan, dan tafsir. Nah, beliau ini tentu istrinya juga sudah dapatlah banyak pemahaman tentang masalah pengelolaan harta rumah tangga. Dan kenapa itu saya sampaikan? Karena dalam hadisnya ini, dalam riwayatnya ini, Abdullah bin Mas'ud tidak berkatanya begini, itu harta jangan dikeluarin, nggak begitu. Tapi mau dibawa kemana harta kamu? Artinya itu memang sudah harta yang jelas-jelas milik dari istrinya beliau tadi. Ya, istrinya. Ya, apa yang ingin saya tangkap di sini? Lihat gaya menyambut apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika ada perintah, tanpa berpikir panjang langsung laksanakan.
Nah, gitu. Atau misal kalau sisi sahabatnya yang jarang mungkin diangkat, tapi mudah-mudahan sih nggak jarang juga, karena kalau jarang bahaya juga. Kalau kita jadi kehilangan banyak kisah gitu. Itu gaya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Al-Ghifari ini perlu diketahui, Al-Ghifar itu adalah nama suku yang sekampung itu perampok, begal. Bayangkan, sekampung begal. Abu Dzar. Beliau Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, saya juga gara-gara tahu bahwa Al-Ghifari itu suku begini-begini jadi agak masuk akal dengan karakter beliau. Nah, waktu itu beliau ya namanya juga mantan begal, mungkin ada sisa-sisa kebegalannya. Beliau guyon istilahnya. Guyon apa? Manggil kepada sahabat yang lebih dulu masuk Islam, yaitu Bilal bin Rabah. Kita tahu sendiri Bilal bin Rabah ini adalah sahabat yang masuk Islam sejak awal, begitu as-sabiqun al-awwalun. Beliau dulu budaknya Abu Jahal ya, Abu Hakam, yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Gitu. Nah, ya beliau sebagai budak yang biasa tradisi di suku Quraisy, budak itu berasal dari daerah Afrika sana. Bilal bin Rabah. Dan biasa Afrika terkenal dengan suaranya yang merdu juga. Ya, jadi salah satu kehebatan suku Afrika itu suaranya nyaman. Yang ada riwayat Afrika itu memang keturunan dari Nabi Daud, ya, yang suaranya merdu. Allahu alam. Perlu dibaca lagi kisah lagi gitu ya. Maksudnya keturunan Nabi yang suaranya bagus. Katanya kan Nabi Daud. Nah, lalu apa namanya? Apa yang dijadikan ucapan waktu itu adalah beliau mengucapkan pada Bilal ini, wahai anak budak hitam. Ya namanya juga memang dari sana, gitu kan, dari Afrika. Masa bukan keturunan Afrika, kan aneh. Dan memang secara fisik waktu itu Bilal bin Rabah memang berperawakan hitam legam sebagaimana orang Afrika begitu pada umumnya. Nah, Bilal tersinggung memang di situ, tapi beliau menahan lalu cerita kepada Rasulullah SAW, mengadu lah gitu ya. Lalu Rasulullah memanggil Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sini, kamu benar ngomong kayak begini. Iya ya Rasulullah. Terus Rasulullah bilang ini, harus kamu tahu dan catat, Bilal bin Rabah ini keutamaannya tidak bisa antum kalahkan. Gitu ya. Wah, dengar kata itu, maka Abu Dzar langsung dengan bersegera ya memahami bahwa ucapannya itu adalah penghinaan kepada Bilal bin Rabah. Dalam perspektif dia awalnya waktu itu bukan penghinaan, biasa aja, itu memang benar kan gitu. Ya memang fakta gitu kan, tapi tidak juga harus begitu kan. Nah, karena dia suku Ghifar dan dia sekarang paham bahwa itu adalah sebuah penghinaan, maka Abu Dzar paham sebuah penghinaan di tanahnya atau di kampungnya itu adalah dengan menjatuhkan wajah di tanah lalu diinjak, atau seseorang kalah bertarung mungkin begitu, lalu oleh musuhnya itu yang mengalahkannya kakinya di atas kepala dia, yang dimana kepala dia itu nempel di tanah. Abu Dzar langsung menjatuhkan kepala yang ke tanah lalu sambil berbicara, wahai Bilal, tolong injak kaki saya, kepala saya. Gitu. Jadi apa? Kalau kamu merasa terhina, maka hinakan lagi lah saya, daripada saya harus menanggung kesalahan ini. Nah, ini semangat untuk tadi wasari'u ila magfirah. Karena Rasulullah sudah menjelaskan bahwa kebaikan Bilal sudah tidak bisa dikalahkan oleh ente. Ente baru masuk
Islamnya di Madinah kok. Gitu. Sedangkan Bilal saat orang bersembunyi, saat orang penuh kewaswasan, Bilal merasakan bagaimana kekuatannya untuk menjaga syariat atau keislamannya saat itu kan, dengan kita tahu kisahnya yang sangat fenomenal, ahad. Nah ini gaya-gaya para sahabat itu seperti ini. Ya, ini tentu hanya kisah yang sangat kecil. Kalau kita mau hadirkan yang lain, wah luar biasa sebenarnya, bahwa karakteristik umum para sahabat baik yang ulama ataupun bukan adalah ketika di situ ada kebaikan, maka mereka akan hadir. Nah, mungkin penutup yang ini bisa ditiru oleh generasi milenial, generasi Z. Apa? Nah, kita tahu Ukasyah ya, dalam sebuah hadis tentang membahas di bahasan akidah biasanya muncul tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah menjelaskan ciri-cirinya, lalu tiba-tiba Ukasyah ngacung. Ya Rasulullah, saya ingin jadi bagian di situ. Request. Lalu Rasulullah dengan enteng mengatakan, anta minhum. Kamu betul masuk bagian. Nah, lalu ada juga yang lain, Ukasyah dapat. Terus dia ngacung juga, ya Rasulullah, saya juga ingin seperti Ukasyah. Masuk 70.000. Nah, Rasulullah tahu kebaikan apa yang sudah dibuat Ukasyah dan kebaikan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi tidak imbang. Maka Rasulullah mengatakan, sabaqaka Ukasyah. Kamu sudah keduluan Ukasyah, katanya gitu kan. Jadi Rasulullah lembut sekali mengatakan, ente nggak boleh. Tapi bahasanya sabaqaka Ukasyah. Kamu sudah didahului. Apa sih sebenarnya kok sampai Ukasyah ini istimewa di mata Rasulullah, sampai Rasulullah ketika menjelaskan 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab itu Ukasyah termasuk salah satu. Ternyata dalam perang Uhud diceritakan dan juga bisa kita telusuri bahwa Ukasyah termasuk yang masuk Islam awal-awal gitu ya. Nah, di perang Uhud itu beliau menjadi benteng atau menjadi apa dalam perang itu, tameng bernyawa Rasulullah SAW. Bisa kebayang saat ya perang Uhud kan chaos ya, dan kemenangan di depan mata, lalu tiba-tiba ada kelalaian dari para sahabat yang bertugas di Bukit Uhud sebagai sniper gitu. Ternyata korbannya yang dibawa, dan salah satu yang saat itu ikhtiar yang diambil oleh sahabat Ukasyah adalah menjadi benteng hidup Rasulullah SAW. Padahal para sahabat juga tahu Rasulullah itu, yang namanya Rasulullah itu tidak akan mati di medan perang. Sudah jaminan. Artinya sebenarnya kalau Rasulullah biarin aja nggak bakalan meninggal, nggak bakalan wafat di medan perang. Buktinya juga kita melihat Rasulullah wafatnya di kamarnya kan, istilahnya dalam ada fase sakit dulu kemudian wafat, bukan di medan perang. Tapi buktinya para sahabat tidak angkat tangan begitu saja. Mereka betul-betul wasari'u tadi. Ya, fastabiqul khairat tadi, bagaimana ambil bagian bahwa jangan sampai dari peperangan ini izah Islam hilang. Nah, jadi orientasinya sudah bukan lagi apa-apa. Inilah yang dididik oleh sahabat. Dan ini juga sebuah generasi nanti pengikut atau berikutnya, generasi tabi'in yang dididik oleh generasi sahabat ini ya mampu memahami dengan sangat jelas ya bagaimana para sahabat itu membawa karakternya itu ke dalam semua kehidupan. Ya belum untuk yang lain ya, bagaimana mereka betul-betul berserikat, bergabung, bekerjasama sesama mereka untuk apa? Untuk membawa kedamaian di Madinah. Kan Madinah juga saat itu Rasulullah berusaha untuk mensejahterakan
umatnya yang saat itu digempur oleh Yahudi dan yang lain. Sama lah. Cuman sekarang ini yang kurang adalah ya bagaimana kita mengkaji sebenarnya di dalam nilai-nilai itu sehingga itu menjadi ruh orientasi kita bergerak. Sebenarnya kan itu. Ya. Jadi kalau kita sudah bergeser orientasinya sebenarnya ya itulah awal muasal kerusakan sebenarnya. Contoh ini, contoh perang Uhud. Ya, sekali lagi saya paling senang berbicara kisah perang Uhud. Kenapa? Karena perang Uhud itu sebenarnya kan fenomena yang terjadi sampai titik Islam juga hancur itu perang Uhud sebenarnya apa? Saat Islam sudah bangkit dan melihat bahwa tidak akan lagi kalah, lalu di bawah atau saat itu negeri Islam sudah memiliki apapun yang dimiliki begitu, nah itu kan terlena, misorientasi gitu. Akhirnya yang asalnya lillah wa rasulih gitu bergeser. Nah kalau sudah bergeser, ya disinilah sebenarnya titik siap rusaknya kita. Nah, lalu kenapa sampai dari abad 7 ini bisa sampai ke abad 20, 1924 ini bisa langgeng? Karena tadi mereka punya visi yang sama untuk membuktikan nubuat kenabian. Jadi begini, kalau kita sekarang sangat disayangkan ketika mengkaji Quran hadis itu hanya sebuah informasi yang ya, di bedahnya itu hanya sisi-sisi kecilnya tadi. Tidak ditangkap bahwa dari Quran hadis ini justru mampu menghadirkan peradaban yang besar. Nah, ini sebenarnya yang saya ingin angkatnya di sini. Ya misalnya seperti membahas hadis. Kenapa hadis itu hanya diposisikan sebagai referensi kegiatan ibadah saja? Padahal sangat jelas keberadaan Rasul itu kan untuk rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya dari Quran hadis itu nanti akan mampu menjawab apapun yang menjadi problem dalam menghadirkan rahmatan lil alamin. Nah, itu. Ya, dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, masih nyambung dengan perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud itu bubar, kalah Islam. Allah kan lalu menurunkan suratnya, ya, ayatnya, yang isinya itu adalah kembalilah ke orientasi yang benar. Apa orientasi yang benar itu? Yang pertama, yatlu, ya ini saya ambil salah satu narasi. Yatlu alaikum ayatina. Ini harus kembali kepada kita harus mau mengkaji ayat-ayat Quran. Itu sebenarnya caranya. Gampangnya lagi apa? Mari mulai sekarang jadikan sumber kajian untuk ilmu apapun itu Al-Quran. Ya. Bukan yang lain. Ya. Oh ini sekarang sudah luar biasa kajiannya, banyak. Tinggal kita mau orientasi bersosmednya mau kemana saja, tinggal begitu sekarang. Di YouTube, di sosial media apapun yang sifatnya video ataupun audio yang menyediakan itu sudah banyak. Tinggal kita mau nggak mengakses itu. Bagaimana peradaban Islam itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Bahkan sampai detik ini ada beberapa penemuan hasil karya generasi Islam, ya tidak harus sahabat. Tadi kan saya bilang generasi terbaik itu generasi yang merujuk, ya bahwa yang utamanya itu mengkajinya Quran dan Sunnah. Jadi, nah ini apa namanya? Mereka karyanya itu sampai detik ini ada yang tidak bisa ditiru. Bahkan ketika dirusak itu diperbaikinya susah sampai detik itu ada peninggalannya. Dan itu sebagai catatan bahwa Eropa atau saat ini siapapun yang memegang dunia saat ini itu mereka hanya mendapatkan serpihan-serpihan dari peradaban Islam yang dulu.
benar. Dari apa? Hanya dari 124.000 sahabat bergerak menyebar pada penjuru dunia yang hampir sampai data sejarah mengatakan 2/3 belahan bumi ini ketika Islam yang pegang betul-betul cerah. Ya. Apa yang membuatnya itu? Yaitu yatlu alaikum ayatin. Ya. Jadi kita harus mampu untuk membaca ayat-ayat Quran. Ya. Karena kalau sudah punya rutinitas ini, maka yang akan terjadi tahap berikutnya yang kita sadar atau tidak sadar, kita akan wayuzaki, bacaan tadi akan mensucikan. Ya bisa kita tes sekarang. Dulu saya sebenarnya agak senang dengan gaung one day one itu ya. Kalau kita proyeksikan kepada hadis Rasul, ternyata one day one juice itu adalah gaya minimal umat Islam kalau memang ingin bangkit menjadi sebuah peradaban. Hadis Rasul begitu, ketika ada sahabat yang khatam dalam sehari itu sekali istilahnya dia menghatamkan, membaca ya, bukan hafalan. Walaupun membaca di sini kalau zaman dulu plus hafalan. Gitu. Kalau zaman sekarang udahlah kita proyeksikan membaca. Nah, kata Rasul jangan seperti itu. Nah, beliau bilangnya ke sahabat jangan seperti itu, tapi lanjutannya adalah nasihat untuk kita semua. Kata Rasulullah, cara kita memperlakukan Al-Quran adalah yang pertama, yaitu membaca Al-Quran satu hari satu juz. Jadi dalam hitungan hijriah nanti khatam 1 bulan. Ya, jadi kata sahabat ini, loh, tapi kami masih mampu ya Rasulullah. Nah, kalau masih mampu naik level 2. Dan ini saya perhatikan di beberapa memang ada yang mampu sebenarnya untuk melakukan. Apa? Yaitu membaca khatam dalam seminggu. Artinya kalau kita kalkulasi berarti 1 hari sekitar 5 atau sampai 6 juz. Tilawah saja lah. Tidak usah pikir hafal dulu. Tilawah. Targetnya apa? Karena kita ingin masuk tahap 2. Apa? Yuzaki. Nah, lalu yang ketiga, kalau masih mampu, khatamkanlah Al-Quran dalam 3 hari. Ini 1 hari 10 juzan. Wow. Ini sebenarnya kalau memang dijalankan tidak akan menghabiskan 24 jam. Kalau kita bertanya, susah Ustaz. Saya mau khatam 1 juz sehari aja susah. Berarti memang interaksi kita kurang. Ya. Dan ini kalau tilawah kita ingin kita gantikan bisa dengan cara apa? Murojaah hafalan. Karena insya Allah murojaah hafalan itu akan mengulang-ulang dan sangat mungkin lebih dari, kalau hitungannya halaman 1 juz itu adalah 20 halaman. Itu bisa jadi lebih dari 20 kali diulang, itu berarti sudah 1 juz sebenarnya. Ketika dia hanya mengulang 1 halaman. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam tahap dibersihkan diri kita itu, ya kita tuntaskan membaca atau memurojaah hafalan kita lebih dari sekali, ya. Oke, 20 dan seterusnya. Nah, setelah itu baru nanti kita ketika masuk ke dalam yu'allimukum wal hikmah. Jadi nanti akan mengkaji Al-Quran dan hadis, di situ maknanya. Karena jiwa kita sudah bersih, jiwa kita sudah tersandarkan, itu nanti orientasinya insya Allah bukan materi. Orientasinya bukan untuk nanti kalau berbicara pengetahuan keluar, eksploitasinya tidak akan
kepada hal-hal yang merugikan. Gitu ya. Dan efek berikutnya nanti wa yu'allimukum ma lam takun. Kalau sudah ilmu agama itu utuh, ketika nanti orang ini loncat kepada lintas ilmu pun Allah akan bukakan. Maka tidak heran umat Islam di periode Andalus misalnya kita sebut itu mampu membuat Andalus itu terang benderang di saat Eropa gelap gulita. Ya. Ada sebuah kisahnya, ini perbandingannya antara gelap gulitanya Eropa dengan terang benderangnya Cordoba saat itu Andalus. Jadi saat di Andalus sudah terbiasa dan sangat biasa yang namanya dengan mandi. Dengan mandi. Ternyata Eropa saat itu sisi gelapnya ya dark age itu mereka anti bersentuhan dengan air. Sampai parahnya apa? Mereka itu mohon maaf ya, BAB-nya itu buang air besarnya itu sembarangan, bukan di toilet lagi. Sampai digambarkan begini. Antum tahu sejarahnya high heels itu, sepatu hak tinggi itu? Kenapa coba? Tahu nggak? Biar ini ya udah menghindari karena kotoran itu kan, karena betul kemana-mana. Jadi pertama sekarang kan jelek tuh pakai sepatu hak tinggi itu, merusak apa namanya otot, bukan apa namanya, merusak saraf, sistem saraf. Ternyata dari sejarahnya pun bermasalah. Masalahnya apa? Dalam sebuah catatan sejarahnya dikatakan sepatu hak tinggi yang dari kayunya ditinggikan gitu ya. Sekarang kita lihat menjadi beberapa menjadi mobil gitu ya. Itu karena memang nggak mau kena kotoran sepanjang jalan. Jadi bisa kita bayangkan gitu. Saat itu Islam dengan peradaban yang menemukan sabun bisa mandi gitu kan, segar, pakaian juga luar biasa, tapi di sisi lain dan ini catatan yang tidak akan ditutup oleh apa? Tidak bisa ditutup oleh siapapun. Ini dunia tahu situasi saat itu. Ya. Bahasa gampangnya mereka untuk bisa bersih kayak sekarang itu belajarnya ya betul. Islam saat itu. Bagaimana Islam bisa membangun peradaban? Ya tadi, kalau sudah orientasinya dekat dengan Quran, lalu mengkaji hadisnya, jiwanya bersih, maka apa yang baru itu dimunculkan oleh Allah menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang sekarang kita bisa merasakan sisa-sisa dari apa yang Allah ajarkan kepada umat. Kan begitu. Siap. Jadi maksud saya, kalau ini memang terdengar untuk siapapun, jangan dipahami bahwa ketika berbicara tentang Islam harus selesainya hanya jurusan agama saja. Tidak. Jurusan agama itu betul harus hadir. Ya mungkin kalau perlu saya sampaikan, Ejer ini salah satu dari tolabah atau siswa yang disiapkan untuk misi keulamaan. Tapi sebenarnya orientasi Islam tidak hanya sebatas itu. Bagi yang ingin mengembangkan materi-materi itu Islam sangat terbuka dan di Al-Quran ada menjadi referensi atau inspirasi untuk dikaji itu ada. Saat ini yang kita tahu cara menarik air menuju tempat tinggi itu gimana caranya, Mas Ejen? Gimana Mas? Menarik air? Kita pengen air, posisi kita di tempat yang tinggi. Apa yang dilakukan? Pakai apa sih? Ini tuh embernya di kayak sumur gitu nih. Nggak, kita lagi tempat tinggi nih. Lalu sumber air ada di bawah. Sumber air ada di bawah. Cara mudahnya gimana sekarang? Naik motor ke bawah, naik ke dalamnya. Iya. Gampangnya kan ya kita bor aja.
Kan sekarang banyak sumur bor, beli berapa meter sampai iya. ada perusahaan air minum. Bener-bener. Iya. Gitu kan? Nah, tapi ternyata dalam sejarah Andalus dicatat istana Hamra itu, ya, itu kan terletak di bukit atas. Itu bagaimana cara menarik air itu tidak menggali wilayah sebelumnya, tapi mengambil dari sungai. Sungai yang siapapun tahu, sungai itu di tempat terbuka, bukan digali. Bawah sungainya itu. Dan kalau hanya dibayangkan diangkut oleh kuda, delman, atau apa tadi, motor, itu kuno gitu. Nah, ternyata ilmuwan Islam saat itu membuat sebuah alat yang akhirnya air itu bisa naik ke atas tanpa ada angkutan benda apapun, manusia gitu jadi robusta gitu. Ini dengan berubah, tapi ya apa adanya saja. Dari mana itu bisa terhitung? Kan gitu hitungnya. Artinya Islam tidak hanya berbicara sah tidak sahnya sholat, itu jelas Islam membahas. Tapi ketika orientasi cara belajar kita itu sudah betul-betul bagaimana Islam mengajarkan, itu sebenarnya peradaban Islam dengan keagungan yang lebih dari yang sekarang ini. Ya mohon maaf sekali. Alhamdulillah Mas Eger ngasih contoh pemanfaatan teknologi yang penting. Nah, diskusi seperti ini kan cukup menarik. Tapi disadari atau tidak, ini kan hanya alat. Ya kan? Ini hanya alat yang siapapun bisa mengisi, mau itu kotor, mau itu rusak, mau itu baik. Benar? Benar kan? Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau kita lihat sosial media saat ini, sarana tadi, banyak kotornya, banyak baiknya, banyak manfaat. Nah, justru kalau ya banyak kotornya untuk sekarang, banyak kotornya. Nah, itu penanda bahwa sebenarnya yang jadi orientasinya tidak sebagaimana Islam harapkan. Karena kalau orientasinya baik, bagus, tadi peradaban akan muncul luar biasa. Ya, itulah. Contoh, penanggalan. Penanggalan itu muncul bagi Islam sangat penting. Kenapa? Karena itu bisa mempermudah dalam peribadatan. Jadi orientasinya betul-betul memenuhi perintah Allah. Bukan hanya sekedar ingin unggul-unggulan atau ingin diakui punya peradaban. Begitu. Ya, orientasi Islam kan ke sana. Mohon maaf, ini yang sering saya angkat begini. Islam memang sampai titik runtuhnya itu eksplorasi langitnya hanya sekedar belum sampai ke langit sana kan, ke bulan sana, atau walaupun itu juga kontroversi ya, benar apa enggak sih ke sana, anggap saja iya. Tapi pernahkah kita membaca para ulama kita itu membahas tentang langit itu niatnya untuk pindah ke sana? Pernah nggak? Belum. Tapi kita lihat kajian antariksa saat ini, salah satu poin yang selalu diangkat itu adalah, bisakah kita tinggal di luar bumi kan gitu. Pertanyaan saya, untuk Islam kira-kira penting nggak bahas? Kalau saya dengan sempitnya pemahaman saya mengatakan Islam tidak akan membahas itu. Kenapa? Karena Islam sudah jelas perintahnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifal ard. Itu akan hidup. Di luar sana nggak bakal.
nggak bisa hidup di luar sana. Artinya si langit untuk apa ya, untuk yang lain, bukan untuk tinggal di sana. Kalau memang dunia Islam sampai titik itu pengkajiannya sekarang, saya yakin begitu polanya. Nah, buktinya kita sampai sekarang kajian-kajian Islam tidak sampai eksplorasi untuk tinggal di sana. Yang kedua yang saya sayangkan, adanya kunjungan ke sana keluar itu dalam rangka eksploitasi barang-barang di sana untuk diproduksi ke minyak, bahan anu, lalu kita diteliti karena bumi sudah kurang bahan dan segala macam. Nah, jangan-jangan kita memang dunia pengetahuan sekarang memang mampu mengakses itu karena tadi orientasinya kita itu bukan untuk memakmurkan bumi tadi. Jadi itu akhir. Ini sudah pandangan saya saja ya. Ya, siap. Saya melihat bahwa kita kan semua sepakat rindu untuk hidup dalam kedamaian, rahmatan lil alamin, kemudian penuh dengan kemakmuran. Saya kok melihat dari perjalanan sejarah, katakan silahkan mau diangkat sejak era sebelum Rasulullah hadir pun, atau kalau saya sih titiknya ya sudah, karena Rasulullah untuk rahmatan lil alamin ya dari Rasulullah ke sini saja gitu. Siapa yang mampu memberi kesejahteraan? Kenapa sampai muncul generasi yang seperti ini? Ya karena orientasi mereka tadi betul-betul untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersegera ikut kebaikan. Nah, lalu langkah teknisnya biar lebih mau kemana gitu, atau bagaimana caranya, tadi saya bilang empat tahapan yang bisa kita lalui, yang Allah tidak akan tinggal diam ketika ini di tahap ini kita lalui. Membaca ayatnya, Allah nanti akan mensucikan kita. Lalu yang ketiga, mengkaji Al-Quran hadis dengan benar sehingga kita bisa dudukkan keterangan-keterangan ini jadi tempat yang pas ketika nanti saatnya untuk mengkaji sesuatu yang belum dikaji sama sekali pun, maka Allah akan bukakan bahasannya. Karena saya pribadi meyakini Allahnya zaman Rasul dengan Allahnya zaman kita ya sama. Masa iya gitu ya, kita berusaha menjalankan seperti yang dulu zaman Rasul dan sahabatnya lakukan, kok kita diabaikan. Saya rasa ya itu, ini jadi ceramah sebenarnya, bukan ngobrol ini jadinya, saya kira. Gak apa-apa Ustaz. Nah, jadi gitu ya, berdasarkan terpilah. Jadi kita, ya saya juga ini ngeresume ya Ustaz. Jadi ya intinya kita ya mungkin yang pertama salah satunya juga merubah orientasi kita ya ya. Jadi kan ya orientasi kita biar lebih diutamakan ke tujuan asal mulanya kepada Allah dan kepada Rasulullah gitu, dengan cara apapun bidang keilmuan yang kita susuri gitu ya, termasuk mungkin dari ilmu eksak yang sekarang digadang-gadangkan gitu ya. Kalau di itu secara materialisis yang ya itu bagusnya gitu, nah bisa kita sinkronkan lah gitu. Bukan sinkronkan lagi mas bahasanya, ganti referensi. Nah justru itu ganti referensinya. Referensinya masih yang abu-abu yang nggak jelas ya nggak jelas. Ya, saya juga sempat ini kemarin tuh kepikiran kalau ya kayak misalkan kayak ilmu pengetahuan alam gitu ya. Coba kalau Muhammadiyah tuh bikin buku paket gitu, dari dia tuh isinya misalnya tentang penciptaan manusia. Nah, langsung disinkronkan sama ayatnya gitu ya. Ya di penciptaan manusia dari saripati itu kan langsung jadi apa. Nah, kan itu bagus mungkin. Ya, sebenarnya banyak ya sudah Egar yang melakukan. Tinggal cuman kitanya mungkin kiblat ilmunya mungkin yang memang perlu digeser. Nah, ya justru kiblat ilmunya juga. Misalnya beginilah, kan dalam mata kuliah pasti ada
buku induk referensi. Nah, itu yang perlu diganti itu sebenarnya itu. Karena yang jadi bahaya adalah ketika institusi pun menghadirkan referensi yang tadi semi-semi ke abu-abu tadi kan ya juga bahaya. Berarti banyak juga ya usia kalau misalnya kita ya butuh bener-bener pingin maju tuh mendalami Al-Quran, mengkaji segala macam ya yang segala macamnya gitu, mengkaji Al-Quran dan hadis dengan benarnya, terus kita memurojaah secara rutin juga mungkin kiat-kiatnya gitu kan ya, agar mungkin bisa sampai kayak tadi tahap di mana bisa suci dan benar bisa apa ya optimal lah gitu ya kan, apa yang ada dalam ilmu keagamaannya beserta sama keilmuan yang lainnya gitu kan ya. Jelas. Itulah semangatnya berisi terpilih gitu ya. Jadi pokoknya harus kita semangat perbarui niat juga, apalagi kayak tadi kan dengar dari Ustadz gitu kan, wasari ila magfirah, ketika zaman dulu spirit zaman sahabat langsung ini kan, kalau kita sekarang review anak-anak juga agak sulit ya Ustaz ya. Maksudnya kalau disuruh kayak gitu malah yang kalau peribahasa Sunda nama ngelayat lah gitu kan, atau Ya karena tadi kurang jadi dihadirkan sosok-sosok ya seolah-olah itu dunia lain. Padahal sebenarnya itu sangat realistis. Karena di sisi lain juga gini sekarang, kita kan dicekoki oleh cerita fiktif ya tentang superhero yang kadang mustahil, walaupun saya kesini melihat cerita-cerita fiktif yang beredar di Hollywood itu merasionalisasi diri ya. Seperti Spider-Man kan rasional betul, apa si rasionalnya, ketika dia sudah tergigit tetap aja jaringnya mah teknologi begitu. Itu kan sebenarnya dia rasionalisasi diri. Oh dulu kan muncul dari tubuhnya gitu. Nah sayang sangat akrab dengan itu. Tapi di sisi lain kita abai dengan sosok Ukasyah tadi. Kebayang nggak Ukasyah itu kokohnya badannya ketika dia menjadi benteng itu. Misalnya kita kesana. Atau ketika kita ya Khalid bin Walid sudah sangat masyhur bagaimana tubuhnya itu penuh dengan luka dari medan perang gitu ya. Atau mungkin sahabat yang lain yang kita juga sudah bisa baca lah di beberapa kisahnya, kekuatan Ali bin Abi Thalib ya, Khattab, ketika mereka hadir menjadi pejuang dan mujahid di medan laga. Ini yang miss, jadi kadang lupa. Ya coba saja lah nanti ya Egar kalau ketemu dengan komunitas generasi Z ya yang masih usia SMA ke bawah lah gitu, kali-kali tes case gitu, sebutkan sekian sahabat. Nah, kalau sampai KO berarti PR besar kita luar biasa. Iya, benar-benar siap, insya Allah jadi referensi juga mungkin buat konten. Ya, sekian cukup sekian. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu luar biasa sekali. Ya, jadi bisa didengerin aja ya nanti berarti terpilah betapa luar biasanya peradaban Islam. Jadi kita juga bukan sekedar membahas generasi aja, justru nih malah ngulik-ngulik peradaban juga nih, betapa luar biasanya peradaban Islam. Kalau dibandingkan kalau dibandingkan ya peradaban Eropa yang sekarang gitulah ya, mungkin cuma serpian dikit aja. Mungkin cukup sekian, semoga ya podcast ini, tausiah ini bermanfaat. Ditutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.